Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Coach Hendra Hilman di channel YouTube Coach Hendra Hilman. Hari ini saya akan share mengenai 7 skill yang harus dimiliki kalau Anda adalah owner bisnis startup. Jadi saya lihat banyak sekali bisnis startup yang bermunculan, apalagi dengan banyaknya kreativitas dan juga peluang-peluang bisnis yang ada saat ini. Jadi saya lihat banyak sekali owner-owner startup bisnis yang sekarang sedang mengembangkan bisnisnya. Saya ingin share mengenai 7 skill yang harus Anda kuasai sebagai seorang pebisnis dan owner dari bisnis startup. Yang pertama adalah you need to master your time. Anda harus benar-benar memaster waktu Anda, karena waktu Anda sangat-sangat penting. Jadi begini, paling mahal di dalam hidup adalah waktu. Jadi jangan sampai Anda lakukan pekerjaan Anda hanya dengan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin belum tentu berbobot dan belum tentu mungkin efeknya bisa lebih besar. Ya, banyak dari pengusaha startup ya, pemilik bisnis startup yang mereka banyak waktunya fokus di sosial media. Ya, mereka meningkatkan ego, bisa jadi begitu. Wah, saya harus tampil di TikTok. Wah, saya harus tampil di Instagram. Wah, harus di YouTube. Yes, itu bagian dari marketing, itu penting. Tapi perlu dislotkan, jangan terlalu banyak juga ya. Jadi itu harusnya bagian dari marketing allocation waktu. Jadi intinya bisa jadi Anda harusnya mengalokasikan waktu kapan-kapan saja untuk lihat sosial media. Bahkan Anda kalau mungkin Anda harus tampil, ya tampilkanlah dengan yang bagus sekali. Ya, jadi intinya jangan fokus terlalu banyak di sosial media. Bagus, tapi harus dialokasikan waktu. Jadi harusnya waktunya lebih kemana? Waktunya justru harus dialokasikan bagaimana cara kita memanage timnya. Bagaimana cara kita mengatur mereka dan melakukan pekerjaan dengan baik. Ya, itu. Jadi nomor 1 adalah master your time. Ya. Nomor 2 adalah Anda harus understand your team. Karena zaman sekarang itu banyak orang-orang dengan banyak pengalaman, dengan banyak background, dengan berbagai macam culture dan persepsi. Ya, bagaimana itu disatukan di dalam bisnis Anda sehingga bisa bersatu dan benar-benar bisa fokus untuk bisa mengacu kepada visi yang harus ditetapkan. Jadi intinya kita harus bagaimana mengacu pada supaya perkembangan tim ini juga sama-sama berkembang untuk menuju ke satu visi yang jelas. Ya, cara ngaturnya gimana? Yaitu kita harus memanage tim. Ya, hari ini dengan divisi ini, hari itu dengan divisi itu dan sebagainya. Anda harus memanage tim Anda dengan lebih baik lagi. Ya, jadi strategi kedua adalah Anda harus bisa memanage tim. Nah, cara manage itu gimana? Cara manage sesimpelnya misalnya gimana? Kita lihat orang ini posisinya di mana. Misalnya dia di divisi desain gitu kan. Dia divisi desain sebagai design supervisor. Berarti kalau kita ingin manage dia, apa yang harus kita fokuskan untuk bisa dia lebih berkembang? Pertama, kita lihat, tanya sama dia, tugas utama kamu apa sebagai seorang supervisor desain? Ya, saya harusnya mengawasi tim-tim desain saya sehingga mereka melakukan pekerjaan-pekerjaannya dan membuat desain yang bagus. Oke, apa yang sudah kamu kerjakan? Kita lihat kerjainnya apa aja. Terus bagaimana cara kamu make sure bahwa anak buahmu bisa melakukan pekerjaan dengan baik? Apa reportnya? Bagaimana progres yang kamu monitor? Dan sebagainya. Nah, jadi salah satunya kita bisa nanya dengan orang ini apa yang sudah dikerjakan, bagaimana cara dia mengerjakannya, dan bagaimana cara kita memastikan bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh anak buahnya dikerjakan dengan baik. Jadi kita harus manage orang ini. Ya, bisa jadi waktu kita manage orang ini, dia punya banyak pemikiran, punya banyak ide, punya banyak belief ya, atau kita boleh bilang apa yang dia yakini itu bisa jadi itu harus kita pecahkan juga. Misalnya contoh, Pak, sekarang tuh kalau desain itu susah, Pak. Ya, sekarang tuh kalau desain itu kita harus benar-benar harus cari hal-hal yang mungkin out of the box gitu ya. Jadi makanya kita perlu waktu untuk bisa mencari desain yang lebih baik. Nah, Anda sebagai leader, gimana kalau dapat satu masukan seperti itu? Desain itu perlu waktu, ya, perlu specific time untuk kita buat. Dan kayaknya desain itu kita harus cari inspirasi deh. Nggak bisa di-press seperti ini. Anda kalau sebagai leader, gimana cara responnya? Ya, bisa jadi, oh iya, oke Pak, boleh, oke udah silakan boleh. Waktunya silakan, ya cari aja waktu panjang. Ya udah gitu kamu coba cari inspirasi, boleh deh keluar ya, mungkin sambil ngerokok atau mungkin gimana cari inspirasi, boleh silakan. Begitu responsnya. Kira-kira apa yang mereka akan lakukan kalau Anda sebagai leader responsnya seperti itu?
Atau Anda mungkin, oke, specific time ya, kamu perlu waktu ya. Oke, saya setuju sih, memang kalau untuk buat desain itu perlu waktu untuk inspirasi dan sebagainya. Kira-kira butuh berapa lama untuk kamu bisa dapatkan inspirasi seperti itu? Ya nggak tahu ya Pak ya, mungkin kira-kira butuh ya 2 minggu lah. Oke, apakah kamu yakin dengan 2 minggu itu kamu bisa dapat desain yang lebih bagus dari sekarang? Ya saya usahakan lah Pak lah. Nah, balik lagi kalau responnya seperti itu, Anda gimana cara meresponnya? Usahakan itu gimana ya? Tanya lagi. Usahakan ya, kita pokoknya usahakan yang terbaik deh Pak. Oke, coba boleh jelaskan nggak usaha yang lebih baik itu gimana? Nah, perhatikan baik-baik apa yang saya lakukan. Kebanyakan dari para owner, leader, mereka ya udah deh, percayakan kepada timnya, percayakan kepada orang-orang yang fokus di pada divisi, ya sudah mereka jalani seperti itu. Karena Anda pikir mereka udah ngerti apa yang harus dikerjakan dan bagaimana dikerjakannya. Jadi Anda melepas itu, padahal belum tentu. Padahal belum tentu. Ya, bisa jadi. Saya tidak bilang bahwa orang-orang yang bekerja di divisi masing-masing itu tidak mengerti. Saya tidak bilang semuanya seperti itu. Tapi intinya adalah saya ingin bilang bahwa belum tentu orang-orang yang bekerja di setiap divisi itu mereka sangat mengerti banget dan tahu banget harus mengerjakan apa. Belum tentu. Jadi Anda sebagai leader benar-benar harus manage dia. Nah, ini penting banget, skill nomor 2. Jadi mungkin kata-katanya gampang, memanage, tapi coba waktu di actionin. Ya, it's not that easy, you know that. Makanya banyak owner-owner ya, mereka mempercayai timnya untuk make sure dikerjakan apa yang mereka pikir bisa dikerjakan, ternyata hasilnya tidak maksimal. Akhirnya gimana? Owner lagi yang harus turun kerjain. Ya, Anda sudah hire seseorang tersebut untuk bisa mengerjakan pekerjaannya, tapi Anda tidak puas, Anda tidak bisa manage, akhirnya Anda mesti turun lagi. Kan berarti mesti pakai waktu Anda lagi, mesti pakai energi Anda lagi. Gitu kan? Buat apa Anda hire mereka? Kalau Anda akhirnya harus Anda yang turun juga. Hati-hati. Ini paling penting, skill nomor 2, memanage people. Ya. Skill nomor 3. Skill nomor 3 adalah training. Ya. Anda juga harus rutin memberikan training. Training apa sih, Coach? Training tentang mindset. Banyak karyawan-karyawan atau banyak tim kita yang mungkin punya mindset yang harus dilurusin lagi, dibenerin lagi. Contohnya gimana? Aduh susah nih, kayaknya nggak mungkin bisa deh, kayaknya nggak keburu deh, atau apalah, banyak pemikiran-pikiran seperti itu. Kayaknya kita nggak bisa kalau kita bekerjanya harus seperti ini, nggak bisa, gitu. Harus di-press tuh nggak bisa. Nah itu mindset, ya. Atau alasan ini, alasan itu, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya itu alasan, ya, atau menunda pekerjaan, atau dan sebagainya, itu semuanya mindset. Nah, Anda tidak bisa memberikan mereka, nih, pokoknya kamu saya nggak mau tahu ya, pokoknya nih, kamu kerjain ini. Ya, tata tertibnya seperti ini, aturannya begini. Ya, kalau bisa begitu langsung jalan sih, keren banget. Tapi pada kenyataannya, saya mengcoach banyak pengusaha dan para pemilik bisnis, ya, tidak segampang itu. It's not that easy. Ya, apalagi cuma bilang gini, Coach, yang penting saya kayaknya tulis aja di peraturan perusahaan, ya, tulis begini, 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 begini. Ya udah saya tempel di kantor, ya udah, tuh udah ada. Ya pertanyaannya, hidup nggak? Jalan nggak peraturannya? Atau cuma sekedar peraturan ditempel? Yang lihat siapa? Yang jalanin siapa? Nggak ada yang jalan. Percuma kan? Kenapa? It's the mindset. Ya. Disiplin itu gimana bentuknya? Kadang-kadang kita masih kasih training mengenai disiplin. Apa sih disiplin? Coba, siapa di sini yang tahu tentang disiplin? Tanya. Ya. Oh iya, saya tahu. Saya tidak bilang semua karyawan tidak tahu disiplin ya. Saya tidak bilang seperti itu. Saya hanya bilang banyak perusahaan-perusahaan, leader-leader terutama, dia cara manage-nya adalah gini, ya perusahaan punya peraturan perusahaan ya, nomor 1 begini, nomor 2 begini, nomor 3 begini, 4 begini, dan sebagainya. Ya, Anda jelas, ngerti, oke, jalan. Anda pikir jalan? Tidak. Ya, tidak seperti itu. Anda harus bisa make sure kasih training tentang pola pikir, mindset yang benar. Tentang disiplin aja harus mungkin kasih training, ya, bisa jadi begitu. Tentang speed response, mungkin harus dikasih training mengenai speed response, bagaimana cara melakukan respon dengan cepat. Itu kan? Jadi training sangat penting. Right? Ya, apalagi? Berikutnya, Anda harus punya visi ke depan. Anda harus punya goal ke depan. Minimal 1 tahun dari sekarang tuh perusahaan Anda mau dibawa kemana. Sangat jelas, sangat terstruktur. Kalau perlu dibagi timelinenya. 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga, 3 bulan keempat. Setiap kuartal itu goalnya apa. Dan itu Anda harus sosialisasikan dengan tim Anda. Kalau tidak, bingung mereka.
Yang mana yang masih diberesin ya? Yang mana yang harus dikerjain duluan ya? Karena setiap hari Anda akan banyak lagi masukan-masukan ide baru, ada semacam juga masalah-masalah baru muncul, dan sebagainya banyak sekali. Setiap hari kita pasti ketemu dengan problem baru, kita ketemu dengan masalah baru, kita ketemu dengan tantangan baru, dan sebagainya. Nah, kalau kita tidak punya plan yang tertulis, akan tidak beraturan nantinya. Jadi goal kita bisa ketunda lagi, ketunda lagi, ketunda lagi. Dan timnya, ya udah tim kan ngikutin leader. Gitu kan begitu. Mereka tidak akan, ya ada beberapa yang punya inisiatif. Itu bagus banget kalau punya tim seperti itu. Berarti Anda bisa berhasil memiliki tim yang proaktif dan punya inisiatif tinggi. Tapi rata-rata, ya kebanyakan tim itu tidak inisiatif. Jadi harus ownernya dulu yang ngedrive. Nah kalau ownernya tidak punya visi, tidak punya plan yang jelas, gimana bisnisnya bisa berjalan dengan cepat? Oke, jadi berikutnya adalah bagaimana kita punya visi supaya bisa jelas arahnya kemana. Bahkan kita punya tema, tahun ini apa? Oke, tahun ini adalah beyond apa? Beyond normal, misalnya begitu. Di atas normal. Jadi di atas normal. Jadi kita tidak mau rata-rata. Tidak normal-normal, tapi di atas normal. Beyond normal. Bisa begitu. Ya, Anda punya tema setiap tahun. Nah, itu menjadi satu visi, satu tujuan yang harus Anda terapkan. Ya, oke. Berikutnya adalah, ya, tadi sudah memanage tim, sudah time management. Ya, berikutnya apa? Berikutnya kita harus juga bisa understand to be understood. Understand to be understood. Jadi, kalau kita ingin manage tim, kita ingin membentuk tim supaya mereka bisa lebih strong lagi, bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih memberikan hasil yang lebih produktif, Anda harus mengerti dulu. Mengerti dulu apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka pikirkan, gitu kan? Anda harus bisa memperlakukan sebagaimana dia ingin diperlakukan. Nah, ini paling penting. Anda harus bisa memperlakukan sebagaimana dia ingin diperlakukan. Bukan Anda memperlakukan sebagaimana Anda ingin memperlakukan mereka. It's not about that. Jadi bukan tentang Anda, tentang mereka. Jadi Anda harus bisa memperlakukan sebagaimana mereka ingin diperlakukan. Berarti Anda harus understand dulu. To be understood. Mengerti dulu apa yang dipikirin, apa yang menjadi goalnya, apa yang menjadi motivasinya. Understand dulu. Nah, gimana cara konkretnya kita bisa mengerti itu? Cara konkretnya adalah, ya kita duduk bareng berdua. Tanya, ya, coba, kamu saat ini sudah bekerja dengan perusahaan kami sekian lama, ya, apa yang kamu rasakan di sini? Kita ngobrol berdua, ya, cari tahu. Oke, terus saya tanya, kira-kira di sini menurut kamu apa sih yang menurut kamu bisa diimprove di perusahaan ini? Tanya begitu. Kalau dia tidak sharing, ya Anda pancing, Anda tanya. Ayo dong, kamu mesti curhat, mesti jujur. Karena kita dalam satu perusahaan kan kita satu tim. Kalau Anda tidak jujur, gimana cara kita bisa bekerja sama dengan baik? Ya tanya. Lalu tanya, apa sih yang udah bagus dari saya sebagai seorang leader? Oh, Bapak sih orangnya rajin. Oh, Bapak sih orangnya kerja keras. Bapak sih orangnya sangat mengayomi. Oke. Tapi pertanyaan kedua, apa yang kurang dari saya dan yang harus saya perbaiki? Nah ini, biasanya tim kalau ditanya kayak gitu mereka diam aja. Gimana ya? Enggak sih Pak, kayaknya udah bagus semua. Udah oke semua kok Pak, bagus Pak, sempurna. Oh ya, tidak ada manusia yang tidak ada manusia yang sempurna by the way, right? So gimana? Ya udah, di situ sesi curhat. Nah, sebaliknya kita tanya ke dia, oke, yang sudah bagus dari kamu ini, tapi yang harus diimprove adalah ini. Anda lakukan itu. Coba kalau Anda lakukan itu, ya, Anda bisa mengerti dia. Ya, Anda memperlakukan sebagaimana dia diperlakukan, ingin diperlakukan, maka Anda juga akan memiliki satu kekompakan, satu chemistry yang kuat antara Anda dengan tim. Hasilnya coba lihat. Ya, saya ini berdasarkan praktek, bukan hanya berdasarkan teori. Oke, berikutnya. Nah, ini yang paling penting. Anda juga harus mengerti karakter, punya skill untuk mengerti karakter mereka. Di samping Anda harus mengerti pikiran mereka, ya mengerti apa yang menjadi motivasinya, Anda juga harus tahu karakternya mereka apa. Ada orang yang karakternya tegas, ada orang yang karakternya cepat, ada orang yang karakternya suka ngomong, ada orang yang karakternya baperan, ada orang yang karakternya sangat kritis, ada orang yang karakternya pelan-pelan, melambai, slow. Nah, Anda harus ngerti karakternya. Ya, orang-orang gini treatmentnya gimana? Orang-orang karakternya seperti ini treatmentnya gimana? Ya contoh, kalau orang-orang yang tegas, yang cepat, ya udah mereka seorang pemimpin. Jadi gimana treatmentnya? Ya udah, Anda kasih tugas, Anda kasih kerjaan, kasih tantangan, ya mereka suruh kerjain. Anda monitor. Itu orang-orang seperti itu. Tapi ada orang-orang yang harus Anda sabar. Ya, Anda didik dengan sabar. Ya, coba kamu udah bisa belum? Step 1 kamu lakuin ini. Oke Pak, step 2 kamu lakuin ini. Ada yang mungkin harus dikasih tahu, harus dikasih tahu. Ya iya. Coach itu kan tugas kasih tahu, bukan tugas saya. Siapa bilang? Itu tugas Anda. Anda mau nggak punya tim yang strong?
Itu tugas Anda. Jadi Anda harus mungkin sabar. Ya udah, step 1 kamu kasih laporan sama saya ya. Udah gitu udah beres, nanti kasih tahu lagi. Nanti saya kasih tahu lagi step berikutnya. Kamu masih lakuin ini. Oke, Pak. Nah, sekarang kebanyakan kalau Anda ternyata nggak pernah tes karakternya mereka seperti apa, ternyata begitu Anda tahu mereka semuanya karakternya harus Anda yang oke, step 1 gini, step 2 gini, step 3 gini. Capek nggak sih kalau jadi Anda kayak gitu? Nah, tapi gimana? Itu konsekuensinya. Karena mungkin Anda tidak tes pada saat rekrut. Anda ngambil orang yang ya udahlah, kayaknya ini bagus nih, ya udah diambil. Atau mungkin Anda desperado. Anda sudah pasang rekrutmen, Anda buka lowongan, bikin lowongan kerja gitu ya. Tapi Anda lagi saat butuh bikinnya. Jadi ya udah deh, nggak ada orang yang cocok, ya ini paling lumayan, ya udah direkrut. Jadi rekrut berdasarkan gaya desperado. Nah ya udah, itu konsekuensi. Berarti Anda tidak punya tes, sistem rekrutmen Anda juga ya begitu kan. Akhirnya dapat orang-orang kayak gitu. Ya itu gimana? Salah siapa? Bukan salah tim Anda, salah siapa? Ya salah Anda juga. Kenapa direkrut? Dan kenapa cara rekrutnya kayak gitu? Oke, berarti apa yang harus Anda perbaiki? Cara rekrutnya. Oke, nah ini adalah skill terakhir yang harus Anda kuasai di era sekarang. Anda harus bisa jago bahkan merekrut orang-orang bagus masuk ke dalam bisnis Anda. Nah, caranya gimana? Ya kita harus bikin, ya sekarang gini, kita tanya, harus bikin apa? Harus bikin sistem dulu. Sistem manajemennya seperti apa? Dan yang paling penting bukan hanya sistem, Anda harus bentuk leadership-nya Anda strong. Bentuk leadership-nya Anda, memang Anda layak mendapatkan orang-orang seperti itu. Because coach saya selalu bilang begini, you get the people you deserve. Sekali lagi, you get the people you deserve. Jadi kalau Anda memang seorang leader yang strong bukan artinya galak ya, tapi Anda leader yang bijaksana, Anda leader yang punya mental yang positif ya, semangat juang yang tinggi, Anda bisa mengayomi, Anda bisa mengajarkan, Anda bisa membentuk leader. Siapa karyawan bagus yang tidak mau gabung dengan Anda? So, the question is not because of them. Bukan karyawan bagus masalahnya. Masalahnya adalah, do you have the strong leadership? Apakah Anda punya strong leadership skill ya untuk bisa merekrut orang-orang bagus di luar sana yang akan masuk ke kapal Anda? So, itu adalah 7 skill yang harus Anda kuasai ya, harus Anda tingkatkan kalau Anda ingin bisnis Anda semakin maju dan ingin punya tim yang semakin bisa berkembang bersama-sama Anda. Dan percepatan bisnis Anda itu saya yakin banget pasti bisa lebih cepat. So, semoga bisa membantu Anda ya, sukses selalu, improving, learning ya, dan action. Sukses, stay safe, stay positive, salam pengusaha.